Hari-hari sakit punggung. Aku udah pergi ke beberapa rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Punggung sialan ini tetap sakit. Sakit cuy. Mana kerjanya duduk berjam-jam. Gimana mau sembuh? Yang ada malah tambah sakit. Harus ke pengobatan mana lagi ya? Udah capek banget nih. Padahal umur baru 30 tahun. Belum terlalu tua kan? Anggun, kok belum ada di kantor? Hari ini kamu gak masuk ya? Bukannya kamu ada kerjaan banyak? Jangan bilang kamu gak masuk. Aku baru bangun. Aku lupa bilang sama kamu. Hari ini aku berangkat siang. Aku mau ke rumah sakit dulu. Pasti mau periksa pinggang lagi ya? Ngabisin duit aja. Nanti aku kasih kamu saran tempat deh. Tapi kalau kamu udah di kantor ya. Aku mandi dulu. Bye-bye. Sakit punggung doang bisa bikin frustasi. Kerjaan keganggu karena rasa sakit ini. Aduh, semangat anak-anak jompo. Baru usia 30-an tapi sakitnya dari segala sisi. Ditabrak insecure, overthinking, dan bumbu-bumbu duniawi. Raga muda, jiwa jompo. Pak dokter, apa ada perubahan dari tulang punggung bagian bawah aku? Cepat pak, sakit mulu. Sekarang apa-apa harus keretek-keretek tulang biar bisa tenang. Apa obat yang saya berikan tak pernah mempan? Itu obat paling terbaik yang saya kasih. Anehnya gak ada perubahan di punggung. Bu Anggun, ibu jangan takut dulu. Saya masih punya obat yang lain. Apa gak ada cara lain selain minum obat? Aku bosen, mana obatnya pahit lagi. Ada, Bu Anggun bisa melakukan pijat alami. Rasa sakitnya mungkin akan sedikit hilang. Apa Bu Anggun sudah mencoba cara itu? Belum pak, saya belum pernah dipijit. Coba Bu Anggun pergi ke tempat pijat aja. Jangan asal pilih tempat. Bu Anggun harus mencari ahli pijat. Soalnya kalau Bu Anggun salah pilih, saya khawatir rasa sakitnya semakin kuat. Terima kasih pak, aku akan mencari tempat pijat yang sudah profesional. Sama-sama Bu Anggun, cepat sembuh ya Bu. Usia 30-an memang rentan mengalami sakit punggung. Berarti sakit punggung itu wajar, tapi ini sakitnya kurang ajar. Mana bisa selama ini lagi. Aku sampai bosan bolak-balik ke rumah sakit, tetapi rasa sakitnya nggak hilang. Tukang sakit punggung udah datang nih. Apa kata dokter tadi? Dia kasih kamu saran lagi nggak? Kalau udah ketemu kursi, gak ada semangat sama sekali. Yang ada rasa sakitnya semakin Allahu Akbar. Semoga hari ini bisa kuat sampai sore. Semangat tulang punggung. Aku kembali kerja duduk selama beberapa jam. Anggun, kamu pergi aja ke dukun pijat yang terkenal di daerah kita. Dia ahli dalam menangani masalah ini. Kamu tertarik nyoba nggak? Siapa tahu rasa sakit di punggung kamu sembuh. Dukun pijatnya cewek apa cowok? Kalau cowok agak malu ya. Soalnya punggung aku dipegang-pegang. Pasti gak nyaman banget. Udah mikir ke situ aja, Pak Abid gak akan doyan sama kamu. Dia lebih suka wanita tua yang sederhana. Kamu masih muda, Pak Abid gak akan tertarik. Bukan itu Vivi, maksud aku tuh kayak gak nyaman aja. Ya kamu pikirlah, tubuh kita disentuh sama orang asing kan gak nyaman. Kebanyakan mikir deh. Kalau nggak mau sembuh ya udah, gak usah datang ke rumah Pak Abid. Berobat aja ke dokter walaupun gak ada perubahan sedikit pun. Kalau mau telepon aku, besok ada waktu buat kita. Nanti aku antar kamu ke rumah Pak Abid ya. Coba gak ya? Tapi masa iya dukunnya laki-laki sih? Emangnya gak ada yang perempuan ya? Kalau sesama perempuan kan enak juga, bisa sambil ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau sama laki-laki pasti malah mikir yang aneh-aneh. Anak itu kemana? Jam segini belum pulang. Pasti punggungnya kerasa lagi. Setiap hari kerjaannya nangisin punggung terus. Padahal bisa nangisin hal lain. Masih sakit nak? Iya nek, Vivi kasih aku saran buat pergi ke dukun pijat. Menurut nenek apa cara itu bisa bantu aku nek? Coba aja dulu. Nenek juga suka dipijat. Setelah seharian badan nenek langsung enakan. Kalau kamu mau ya silakan. Nenek gak ngelarang kamu. Vivi, besok antar aku ya. Aku mau dipijat sama dukun Abid. Nah, gitu dong. Apa-apa jangan mikir negatif dulu. Kalau pijatan Pak Abid terasa nyaman dan memberikan dampak yang baik, kamu jangan cuma datang sekali. Oke, siap. Kalau Pak Abid bisa sembuhin sakit ini, pasti jadi langganan aku. Nek, besok aku mau ke rumah dukun itu. Nenek mau ikut gak? Siapa tahu nenek mau dipijat juga. Hahaha. Enggak, nenek tunggu kamu di rumah aja. Nanti kabarin nenek ya kalau sudah selesai dipijat. Iya nek, nanti aku telepon nenek.
Ini rumah Pak Abid, sepi banget ya. Apa Pak Abidnya nggak ada di rumah? Ada, Pak Abid itu parubaya. Dia nggak akan kuat jalan jauh. Kebanyakan pasien dia itu datang langsung ke rumahnya. Kita langsung ketuk pintu aja. Pak Abid pasti ada di dalam. Assalamualaikum Pak Abid. Ini temen aku Anggun. Dia sering ngerasa sakit punggung selama beberapa waktu ini. Dan rasa sakitnya gak kunjung sembuh meski Anggun sudah melakukan pengobatan rutin. Pak Abid, bisa bantu aku kan? Aku frustasi karena rasa sakit ini, Pak. Jangan khawatir, saya akan bantu hilangkan rasa sakit itu. Pak Abid, beneran bisa kan, Pak? Aku udah capek banget bolak-balik ke rumah sakit, tapi nggak pernah ada hasilnya. Jelas bisa dong, saya aja suka pijat kaki yang kesleo, kaki patah, ataupun pegal-pegal seperti kamu. Tuh kan, apa aku bilang? Pak Abid itu bisa apa aja. Kamu gak perlu mikir yang aneh-aneh ya. Langsung ke dalam aja, nanti siang saya ada tamu lagi. Vivi, kalau aku udah dipijat, jemput aku ya. Iya, nanti aku jemput. Jangan berburuk sangka dulu, Pak Abid kelihatan baik, dia udah tua, dia nggak akan berani berbuat jahat. Hohoho, aku dapat mangsa baru lagi. Kali ini lebih berbeda. Dia terlihat cantik, memiliki tubuh yang kenyal dan tubuh yang wangi. Aku nggak sabar untuk memijat tubuhnya. Anggun, kita mulai ya. Badan kamu jangan tegang. Relax aja, supaya urat-urat tubuh kamu nggak kaget. Iya, Pak. Jantung aku berdetak lebih cepat, tapi aku harus tenang supaya rasa sakit ini hilang. Aku nggak mau pekerjaan aku keganggu karena punggung bajigur ini. Saat pijat dimulai, Anggun merasa sedikit canggung. Namun mengingat rasa sakitnya sudah mengganggu selama beberapa waktu, ia mencoba untuk rileks. Anggun, bagaimana rasanya? Apa pijatan saya terasa nyaman? Iya, Pak, tapi jangan sentuh bagian lain ya, Pak. Aku cuma sakit punggung aja. Tenang aja, saya nggak akan macem-macem. Namun setelah beberapa menit, ia mulai merasa tidak nyaman karena sentuhan dukun pijat yang tidak profesional. Dukun pijat mulai lebih dekat dengan tubuhnya dan melakukan gerakan-gerakan yang terasa aneh. Nih bapak-bapak makin aneh deh. Kenapa tubuh dia makin dekat sama aku ya? Mana tangannya kemana-mana lagi? Jangan-jangan yang ada di pikiran aku bakal terjadi nih. Anggun, kamu yakin cuma punggung kamu yang sakit? Saya bisa memijat bagian lain. Kamu gak mau coba? Enggak, Pak, cuma punggung aja kok yang terasa sakit. Pak Abid, Bapak sudah kelewatan batas. Kenapa harus meraba-raba bagian tubuh yang lain? Kan udah aku bilang, aku cuma sakit punggung. Lepasin aku harus pulang. Anggun, jangan ketakutan gitu. Saya nggak gigit kok. Duduk ya, saya belum selesai pijat kamu. Ini semakin ngaco nih. Aku harus bisa memberontak. Aku dorong aja bapak tua ini. Dasar cabul. Aku nggak boleh diam seperti ini. Jangkrik, berani ya Pak Abid melakukan pelecehan terhadap aku. Kerja itu harus profesional, jangan seperti tadi. Baru gitu aja udah gemetar sebadan-badan. Gimana kalau saya sentuh semuanya? Apa nggak makin getar tuh badan? Hohoho. Anggun, kamu kenapa gemeter gini? Apa yang Pak Abid lakuin sama kamu? Vivi, Pak Abid lecehin aku. Dia menyentuh semua bagian tubuh aku. Apa? Pak Abid ngelakuin itu? Tubuh kamu gak apa-apa kan? Pak Abid dia terlalu jauh kan? Bagaimana mungkin aku masih baik-baik aja, Vivi? Ini akan menyimpan rasa trauma yang mendalam buat aku. Kita lapor polisi aja ya? Iya, kita harus lapor polisi. Aku gak mau aku hidup dengan rasa ketakutan. Pak Abid benar-benar jahat. Anggun, jangan nangis ya. Polisi akan menangkap Pak Abid. Aku sangat yakin, bukan cuma kamu aja korban Pak Abid. Iya, Vivi. Makasih ya kamu datang tepat waktu. Aku benar-benar ketakutan. Sama-sama, kita langsung ke kantor polisi aja ya. Bu Anggun, apa ibu bisa tenang dulu sebentar? Saya bukan penjahat itu, saya polisi. Anggun, jelasin kejadian tadi sama polisi. Kita hanya punya sedikit waktu. Ayo cepat, jangan memperlambat proses ini. Awalnya Pak Abid itu cuma memijat bagian tubuh aku yang terasa sakit. Namun detik per detik, menit per menit, tangan Pak Abid mulai kemana-mana. Bahkan Pak Abid menyentuh tubuh yang sangat sensitif. Apa ada tambahan lagi?
Nggak ada, Pak. Pak Abid hanya melakukan itu. Tapi itu ancaman besar dalam hidup aku, Pak. Tolong tangkap Pak Abid secepatnya. Kami akan menangkap Pak Abid. Ini sudah termasuk aksi pelecehan terhadap Bu Anggun. Tapi saya akan mengembangkan laporan Bu Anggun terlebih dahulu. Baru kami akan melakukan penangkapan. Terima kasih Pak. Jangan kasih Pak Abid hukuman yang ringan, kasih dia hukuman yang berat. Bu Vivi, jangan takut saya berbuat curang. Saya akan jujur dalam melakukan tugas saya. Nanti saya akan langsung menghubungi Bu Vivi dan Bu Anggun jika kami sudah melakukan penangkapan kepada Pak Abid. Anggun, andai nenek ikut sama kamu, pasti kamu gak akan seperti ini. Maaf, nenek membiarkan kamu pergi sendirian. Ini bukan salah nenek. Akunya aja yang terlalu percaya sama orang baru. Ada nenek di sisi kamu. Kamu harus keluar dari rasa takut ini ya. Nenek bantu kamu. Nenek bakal nemenin kamu supaya keluar dari masa trauma kamu. Ini akan sulit, Nek. Rasa trauma itu nggak akan pernah hilang. Aku nggak mau keluar rumah, Nek. Aku takut, Nek. Nenek tahu ini akan sulit. Emangnya kamu gak mau coba? Gak akan mungkin dong kamu hidup dengan pengalaman trauma itu. Kamu harus bisa buang jauh-jauh trauma itu. Anggun, kamu istirahat ya. Nenek mau masak buat nanti malam kita makan. Tidak ada satu cara untuk pulih dan sembuh dari trauma apapun. Setiap orang yang selamat memilih jalan mereka sendiri atau tersandung di atasnya. Apa aku juga bisa selamat di jalan ini? Atau aku akan terus tersesat karena tak mampu menemukan jalan keluarnya? Maaf Pak, Bu, ada maksud apa datang pagi-pagi ke rumah saya? Apa Bapak Ibu mau dipijat oleh saya? Bu, lepasin tangan saya. Kenapa saya diborgol seperti ini? Saya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Pak Abid ditangkap karena melakukan pelecehan terhadap pasien Bapak. Kami menerima laporan itu 2 hari yang lalu. Dan kami, pihak kepolisian, ingin mendengarkan pengakuan Pak Abid. Pak, Bu, saya sudah tua. Apa kalian gak punya rasa kasihan? Saya gak pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Hukum gak akan memandang itu Pak Abid. Mau Pak Abid tua ataupun muda, kalau Pak Abid bersalah tetap harus diberi hukuman. Hukuman tidak bisa diganggu-gugat. Tangkap aja Pak, korban Pak Abid itu udah banyak. Cuma kita nggak bisa lapor, kita takut Pak. Betul Pak, kami tetangga Pak Abid selalu melihat pasien wanita yang menangis setelah keluar dari rumah Pak Abid. Semua itu bohong. Mereka bohong Pak. Jangan percaya mereka. Bu, bawa Pak Abid ke dalam mobil. Pak, Bu, terima kasih sudah membantu saya. Saya bersama rekan saya harus ke kantor. Mari Pak, Bu. Abid, semua wanita ini adalah korban tindakan pelecehan yang Bapak lakukan. Pak Abid, kau bisa mengelak lagi. Dan kami sudah memutuskan hukuman yang akan Bapak Abid dapatkan. Sesuai dengan tindak pidana yang Pak Abid perbuat, kami seluruh hakim sudah menentukan hukuman untuk Pak Abid. Dan Pak Abid resmi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Anggun, sekarang kamu bebas. Kamu gak perlu takut lagi. Iya, kamu bebas nak. Ada nenek sama Vivi. Kamu gak pernah sendirian. Iya, Nenek. Vivi, makasih ya. Aku beruntung punya kalian. Sama-sama, aku akan selalu ada buat kamu Anggun. Aku sama Nenek akan menjaga kamu. Aku merasa lega bisa keluar dari situasi itu. Meskipun trauma yang ditinggalkan cukup berat, aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang dapat dipercaya untuk merawat tubuhku. Bu Anggun, setelah beberapa hari ini dibantu oleh saya, apa ada perubahan? Mungkin dari cara mengontrol emosi atau mengontrol diri sendiri. Iya, Bu. Aku merasakan perubahan dalam diri aku. Syukurlah, saya ikut merasa lega. Jangan murung lagi ya Bu. Trauma bisa hilang dengan sendirinya. Dan saya juga akan membantu Bu Anggun untuk menghilangkan trauma itu. Terima kasih ya, Bu. Kalau bukan karena bantuan Ibu, saya nggak akan mau kerja lagi. Tapi karena Ibu terus memberikan dorongan, saya bisa merasakan kebebasan lagi. Sama-sama Bu Anggun.
Berkat bantuan psikologis, aku belajar untuk lebih memprioritaskan keselamatan diri dalam setiap keputusan yang aku ambil. Aku akan berbagi kisah ini dengan orang lain agar tidak ada yang mengalami hal serupa denganku.